I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, pada video ini kami dari kelompok 6 teknik pengolahan hasil pertanian akan memaparkan hasil dari laporan praktikum kami yang berjudul tentang empon-emponan. Adapun nama kelompok kami sebagai berikut. Irup jahe. Jahe, Zingiber officinale Roscoe, merupakan salah satu tanaman temu-temuan yang tergolong tanaman apotek hidup menurut Rukmana, 2004. Jahe dipercaya secara tradisional dapat menghilangkan masuk angin, mengurangi atau mencegah influenza, rematik dan batuk serta mengurangi rasa sakit, analgesik dan bengkak antiinflamas. Sirup jahe. Sirup jahe dibuat dari jahe yang dimanfaatkan sebagai bahan minuman. Dengan cara ini dihasilkan minuman dengan rasa pedas beraroma khas jahe. Sirup jahe menghasilkan warna yang kurang menarik yaitu putih kekuningan dan terlihat pucat, tetapi apabila diberi campuran pewarna maka akan lebih baik. Oleh karena itu sari kulit buah naga merah akan lebih baik untuk menghasilkan sirup jahe berwarna merah, sehingga diharapkan warna, rasa, aroma dan tekstur sesuai dengan kriteria sirup. Alat: 1. Pisau. 2. Blender. 3. Panci. 4. Sodip. 5. Botol plastik. 6. Saringan. Bahan: 1. Seperempat jahe. 2. 750 ml air. 3. Setengah kilogram gula merah. 4. Setengah sendok teh garam. 5. 3 batang serai. 6. 8 buah kayu manis. Prosedur: 1. Dikupas jahe. 2. Dicuci jahe. 3. Diiris jahe, lalu blender sampai halus. 4. Disaring jahe, lalu diperas untuk mengambil air jahe. 5. Dimasukkan air jahe, serai, kayu manis, garam, dan gula merah ke dalam panci. Lalu 6. Direbus sampai mendidih. 7. Dinginkan larutan sirup jahe. 8. Dimasukkan larutan sirup jahe ke dalam botol kemasan. Hasil dan pembahasan. Pembuatan sirup jahe. Sari jahe dicampur dengan sukrosa atau gula pasir masing-masing 65%, 75% dan 85% dan gula merah 20%, kemudian dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit hingga larutan kental. Selama pemasakan sirup tersebut harus selalu diaduk hingga mendapatkan campuran yang benar-benar homogen. Lalu, penyaringan dilakukan dengan menggunakan kain saring untuk memisahkan sirup jahe dari kotoran-kotoran yang terbawa selama proses pembuatan sirup jahe. Terakhir, sirup jahe lalu dimasukkan ke dalam botol ukuran 100 ml yang sudah steril dan ditutup hingga rapat. Pengawetan. Penambahan gula pada konsentrasi tinggi telah dimanfaatkan untuk mengawetkan makanan seperti jeli, manisan, sirup, sari buah maupun dodol dan lain-lain. Berikut uji organoleptik sirup jahe. Rasa. Pada tabel 1 didapatkan rata-rata pengujian rasa pada sirup jahe sebesar 4,06 skala suka 1-5. Hal ini menunjukkan bahwa rasa yang dihasilkan dari percobaan pembuatan sirup jahe disukai para panelis. Warna. Pada tabel 1 didapatkan rata-rata pengujian warna pada sirup jahe sebesar 3,93 skala suka 1-5. Hal ini menunjukkan bahwa warna yang dihasilkan dari percobaan pembuatan sirup jahe disukai para panelis. Tekstur. Pada tabel 1 didapatkan rata-rata pengujian tekstur pada sirup jahe sebesar 3,86 skala suka 1-5. Hal ini menunjukkan bahwa tekstur yang dihasilkan dari percobaan pembuatan sirup jahe disukai para panelis. Aroma. Pada tabel 1 didapatkan rata-rata pengujian aroma pada sirup jahe sebesar 3,80 skala suka 1-5. Hal ini menunjukkan bahwa aroma yang dihasilkan dari percobaan pembuatan sirup jahe disukai para panelis. Aroma sangat penting di dalam suatu makanan agar lebih menarik para konsumen. Konsumen cenderung menyukai aroma jahe yang tajam dibandingkan aroma jahe yang kurang tercium. Pada umumnya, semakin banyak konsentrasi takaran yang digunakan, maka aroma jahe akan semakin meningkat. Manisan kencur. Kencur merupakan tanaman obat dan aromatik yang bernilai tinggi dari famili Zingibraceae. Tanaman ini berasal dari India, dan kencur dibudidayakan terutama di Asia Tenggara juga China. Di Indonesia, kencur dikenal dengan beberapa nama daerah, di antaranya Kencor, Madura, Ceko, Aceh, Kencur, Jawa, Cikur, Sunda, Cakwe, Minangkabau, dan Bataka, Ternate, Tidore. Kencur banyak digunakan sebagai bahan baku obat tradisional, jamu fitofarmaka, industri kosmetika, penyedap makanan dan minuman, rempah,
serta bahan campuran saus rokok pada industri rokok kretek. Selain itu kencur juga digunakan sebagai penambah nafsu makan, obat batuk, obat disentri, tonikum, ekspektoran, obat masuk angin, dan obat sakit perut. Alat 1. Pisau. 2. Talenan. 3. Wajan. 4. Sudip. 5. Baskom, wadah. 6. Wajan. 7. Toples. Bahan. 1. Kencur. 2. 1/1/2 gula putih. 3. Air. 4. Daun pandan. 5. Garam. Prosedur. 1. Dikupas kencur. 2. Dicuci kencur dan daun pandan. 3. Diiris kencur, lalu blender sampai halus. 4. Disaring kencur, lalu diperas untuk mengambil air kencur. 5. Dimasukkan air kencur, garam, dan gula pasir ke dalam panci, lalu direbus sampai mendidih. 6. Dinginkan larutan kencur yang sudah mengental. 7. Dibentuk larutan kencur yang sudah mengering berbentuk bulat. 8. Dimasukkan permen kencur yang sudah dilapisi kemasan plastik ke dalam toples. Berikut uji organoleptik manisan kencuru. Rasa. Pada tabel 2 didapatkan rata-rata pengujian rasa pada manisan kencur sebesar 4,40 skala suka 1-5. Hal ini menunjukkan bahwa rasa yang dihasilkan dari percobaan pembuatan manisan kencur disukai para panelis. Tidak ada penambahan bahan lain dan tetap mempertahankan rasa alami dari sari kencur dan karamelisasi sudah cukup untuk membuat manisan kencur yang nikmat. Warna. Pada tabel 2 didapatkan rata-rata pengujian warna pada manisan kencur sebesar 4,00 skala suka 1-5. Hal ini menunjukkan bahwa warna yang dihasilkan dari percobaan pembuatan manisan kencur disukai para panelis. Tekstur. Pada tabel 2 didapatkan rata-rata pengujian tekstur pada manisan kencur sebesar 3,73 skala suka 1-5. Hal ini menunjukkan bahwa tekstur yang dihasilkan dari percobaan pembuatan manisan kencur disukai para panelis. Tekstur yang dihasilkan oleh manisan kencur tersebut membuat para panelis masih dapat mengunyah permen tersebut sehingga panelis bisa merasakan tekstur, rasa dan aroma yang dihasilkan dengan lebih baik karena proses pengunyahan. Aroma. Pada tabel 2 didapatkan rata-rata pengujian aroma pada manisan kencur sebesar 4,26 skala suka 1-5. Hal ini menunjukkan bahwa aroma yang dihasilkan dari percobaan pembuatan manisan kencur disukai para panelis. Aroma sangat penting di dalam suatu makanan agar lebih menarik para konsumen. Konsumen cenderung menyukai aroma kencur yang tajam dibandingkan aroma kencur yang kurang tercium. Pada umumnya, semakin banyak konsentrasi takaran yang digunakan, maka aroma kencur akan semakin meningkat. Limun sereh. Indonesia memiliki sumber kekayaan alam yang berlimpah, termasuk jenis tanaman-tanaman herbal. Dari berbagai macam tanaman rimpang-rimpangan, hanya beberapa jenis yang telah diketahui manfaatnya bagi kesehatan dikarenakan terbatasnya pengetahuan masyarakat dalam mengolah tanaman rimpang-rimpangan tersebut menjadi minuman fungsional yang bermanfaat bagi kesehatan. Proses pengolahan tanaman herbal menjadi minuman fungsional memerlukan pengetahuan tentang kandungan senyawa aktif dan teknik formulasi agar cita rasa yang dihasilkan dapat diterima masyarakat serta fungsinya bagi kesehatan. Serai dipercaya berasal dari Asia Tenggara atau Sri Lanka. Tanaman ini tumbuh alami di Sri Lanka, tetapi dapat ditanam pada berbagai kondisi tanah di daerah tropis yang lembab, cukup sinar matahari dan memiliki curah hujan relatif tinggi. Kebanyakan serai ditanam untuk menghasilkan minyak atsirinya secara komersial dan untuk pasar lokal sebagai perisa atau rempah ratus. Alat 1. Pisau. 2. Panci. 3. Botol plastik. 4. Saringan. Bahan. 1. 20 batang serai. 2. 3 buah lemon. 3. Kek gula pasir. 4. 1 ons biji selasih. 5. Air. Prosedur. 1. Dicuci sereh dan lemon. 2. Ditumbuk sereh. 3. Diiris lemon, lalu peras hingga keluar airnya. 4. Direbus serai dengan air, lalu dimasukkan gula sampai mendidih. 5. Direndam biji selasih di dalam air panas. 6. Dinginkan limun sereh, lalu masukkan perasan lemon dan biji selasih. 7. Dimasukkan limun sereh ke dalam botol kemasan. Hasil dan pembahasan, berikut uji organoleptik limun serai. Rasa. Pada tabel 3 didapatkan rata-rata pengujian rasa pada limun serai sebesar 4,06 skala suka 1-5. Hal ini menunjukkan bahwa rasa yang dihasilkan dari percobaan pembuatan limun serai disukai para panelis. Warna.
Pada tabel 3 didapatkan rata-rata pengujian warna pada limun serai sebesar 4,20 skala suka 1-5. Hal ini menunjukkan bahwa warna yang dihasilkan dari percobaan pembuatan limun serai disukai para panelis. Tekstur. Pada tabel 3 didapatkan rata-rata pengujian tekstur pada limun serai sebesar 4,26 skala suka 1-5. Hal ini menunjukkan bahwa tekstur yang dihasilkan dari percobaan pembuatan limun serai disukai para panelis. Aroma. Pada tabel 3 didapatkan rata-rata pengujian aroma pada limun serai sebesar 4,53 skala suka 1-5. Hal ini menunjukkan bahwa aroma yang dihasilkan dari percobaan pembuatan limun serai sangat disukai para panelis. Susu temulawak. Temulawak Curcuma santoriza-Ross merupakan tanaman yang berasal dari kawasan Asia Tenggara dan tergolong dalam famili Zingibraceae Warintec, 2006. Rimpang temulawak mengandung zat kuning kurkumin, minyak atsiri, pati, protein, lemak, fixed oil, selulosa dan mineral. Di antara komponen tersebut, yang paling banyak kegunaannya adalah pati, kurkuminoid dan minyak atsiri. Ketiga komponen ini banyak digunakan dalam bidang industri maupun kebutuhan rumah tangga. Pati temulawak berwarna putih kekuningan karena mengandung kurkuminoid. Pati temulawak dapat digunakan sebagai bahan makanan, misalnya bahan makanan bayi atau makanan seseorang pasca sakit karena pati temulawak. Temulawak biasanya dimanfaatkan sebagai jamu tradisional dan bahan baku obat. Di samping itu temulawak juga dapat digunakan sebagai bahan pewarna alami untuk makanan maupun minuman. Rukmana, 2006. Hal ini disebabkan oleh kandungan kurkuminoid yang merupakan pigmen warna kuning. Zat ini terdiri dari senyawa kurkumin dan desmetoksikurkumin. Ayu, 2008. Kurkumin berpotensi sebagai antioksidan, sifat antiinflamasi, antibakteri, antivirus, anti-jamur, anti-tumor, antispasmodik, hepatoprotektif. Selain kurkumin, temulawak juga mengandung senyawa bioaktif lain yaitu santorizol. Alat 1. Saringan. 2. Panci. 3. Blender. 4. Baskom sebagai wadah. 5. Botol plastik. Bahan. 1. 1 liter susu UHT. 2. 3 sendok makan madu. 3. 6 sendok makan gula pasir. 4. 250 ger temulawak. 5. Air. Prosedur. 1. Kupas temulawak dan sedikit jahe. 2. Cuci sampai bersih, lalu di blender hingga halus. 3. Nyalakan kompor dan letak panci di atas berisi air 250 ml. 4. Tuang susu sebanyak 1000 ml, sekitar 2-3 menit. Masukkan temulawak dan jahe yang sudah disaring. 5. Masukkan gula sebanyak 6 SDM dan masukkan madu 3 SDM. 6. Tunggu sampai mendidih, lalu matikan kompor dan didinginkan. 7. Dimasukkan susu temulawak ke dalam botol kemasan. Hasil dan pembahasan, berikut uji organoleptik susu temulawak. Rasa. Pada tabel 4 didapatkan rata-rata pengujian rasa pada susu temulawak sebesar 4,06 skala suka 1-5. Hal ini menunjukkan bahwa rasa yang dihasilkan dari percobaan pembuatan susu temulawak disukai para panelis. Warna. Pada tabel 4 didapatkan rata-rata pengujian warna pada susu temulawak sebesar 4,20 skala suka 1-5. Hal ini menunjukkan bahwa warna yang dihasilkan dari percobaan pembuatan susu temulawak disukai para panelis. Aroma. Pada tabel 4 didapatkan rata-rata pengujian aroma pada susu temulawak sebesar 4,33 skala suka 1-5. Hal ini menunjukkan bahwa aroma yang dihasilkan dari percobaan pembuatan susu temulawak disukai para panelis. Tekstur. Pada tabel 4 didapatkan rata-rata pengujian tekstur pada susu temulawak sebesar 4,13 skala suka 1-5. Hal ini menunjukkan bahwa tekstur yang dihasilkan dari percobaan pembuatan susu temulawak disukai para panelis. Minuman kunyit. Kunyit Curcuma domestica merupakan tanaman rempah serta obat yang berasal dari Asia Tenggara. Kunyit banyak digunakan di Indonesia dan bangsa lain sebagai pelengkap bumbu masakan, jamu, atau untuk menjaga kesehatan dan kecantikan. Kunyit merupakan famili dari jahe, Zingibraceae, dan banyak digunakan dalam sistem pengobatan seperti Ayurveda, Kumar dan Sunil, 2013. Jamu merupakan obat tradisional yang bahan bakunya Simplicia yang sebagian besar belum ada standarisasi dan belum pernah diteliti. Bentuk sediaan masih sederhana berwujud serbuk seduhan, rajangan untuk seduhan, dan sebagainya. Mayasari dan Ratnawati, 2016.
Kunyit memiliki kandungan kurkumin yang merupakan campuran dari 3 curcuminoids yaitu 71,5% curcumin kurkumin I, 19,4% demetosikerkumin kurkumin I, dan 9,1% bis-demetosikerkumin kurkumin 3. Li et al. 2011 kurkumin sangat peka terhadap cahaya oleh karena itu sebaiknya sampel yang mengandung kurkumin dapat terlindung cahaya. Prasad et al. 2014. Alat 1. Pisau 2. Panci 3. Baskom sebagai wadah 4. Botol plastik. Bahan 1. 3 SDM kunyit 2. 100 gram gula merah. Pukul 3.20 G asam jawa 4. 3 sendok makan gula pasir 5. Air 250 ml. Prosedur 1. Panaskan air sebanyak 500 ml di atas kompor. 2. Masukkan kunyit yang sudah jadi bubuk sebanyak 4 SDM. 3. Masukkan asam jawa sebanyak 100 gram. 4. Masukkan gula merah sebanyak 200 gram. 5. Tunggu sampai mendidih. 6. Setelah mendidih tunggu sampai dingin. 7. Dimasukkan minuman kunyit ke dalam botol kemasan. Hasil dan pembahasan, berikut uji organoleptik minuman kunyit. Rasa, pada tabel 5 didapatkan rata-rata pengujian rasa pada minuman kunyit sebesar 3,26. Skala suka 1 sampai 5. Hal ini menunjukkan bahwa rasa yang dihasilkan dari percobaan pembuatan minuman kunyit terkesan biasa saja bagi para panelis. Warna, pada tabel 5 didapatkan rata-rata pengujian warna pada minuman kunyit sebesar 2,93. Skala suka 1 sampai 5. Hal ini menunjukkan bahwa warna yang dihasilkan dari percobaan pembuatan minuman kunyit terkesan biasa saja bagi para panelis. Tekstur, pada tabel 5 didapatkan rata-rata pengujian tekstur pada minuman kunyit sebesar 3,00, skala suka 1 sampai 5. Hal ini menunjukkan bahwa tekstur yang dihasilkan dari percobaan pembuatan minuman kunyit terkesan biasa saja bagi para panelis. Aroma, pada tabel 5 didapatkan rata-rata pengujian aroma pada minuman kunyit sebesar 3,20, skala suka 1 sampai 5. Hal ini menunjukkan bahwa aroma yang dihasilkan dari percobaan pembuatan minuman kunyit terkesan biasa saja bagi para panelis.